Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Kembali lagi saya Nurlaila Prasetyanirum dari channel YouTube Nurlaila Prasetyanirum. Belajar ekonomi bareng Laila. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi kelas 11 yaitu bab perdagangan internasional. Yuk kita simak bareng-bareng adik-adik. Oke, baik adik-adik, sebelum kita masuk ke pembelajaran mengenai perdagangan internasional lebih lanjut, kita akan mengetahui kompetensi dasar untuk hari ini 3.8 menganalisis konsep dan kebijakan perdagangan internasional, dan 4.8 menyajikan hasil analisis dampak kebijakan perdagangan internasional. Nah, untuk peta konsep hari ini, perdagangan internasional dimulai dari pengertian perdagangan internasional sampai dengan menuju ke devisa, dan mungkin nanti Kak Laila akan menjelaskan tentang neraca perdagangan ya untuk materi di akhir ini. Mungkin adik-adik bisa melihat mengenai peta konsepnya lebih mendalam dari yang telah Kak Laila sajikan. Kemudian untuk tujuan pembelajaran, yang pertama adalah menjelaskan pengertian perdagangan internasional, yang kedua menjelaskan manfaat perdagangan internasional, yang ketiga menyebutkan faktor pendorong dan penghambat perdagangan internasional, keempat menjelaskan teori perdagangan internasional, kelima menjelaskan kebijakan perdagangan internasional, kemudian yang keenam menjelaskan tujuan kebijakan perdagangan internasional, serta yang terakhir kita akan belajar mengenai neraca perdagangan. Kita masuk ke pembelajaran yang pertama, yaitu tujuannya mengenai pengertian perdagangan internasional. Perdagangan internasional ini adalah suatu transaksi jual beli ya, barang maupun dan jasa gitu antar negara atau dalam internasional. Dimana untuk perdagangan internasional ini juga bisa diartikan sebagai perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain, yang mana ini atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk ini dimaksud berupa antar perorangan, bisa individu dengan individu, antar individu dengan pemerintah suatu negara, atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain. Untuk di banyak negara, itu perdagangan internasional menjadi salah satu faktor utama untuk meningkatkan GDP. Yang kedua, ini kita akan belajar mengenai manfaat perdagangan internasional. Menurut Sadono Sukirno, bahwasanya manfaat perdagangan internasional itu terbagi menjadi 5. Yang pertama, menjalin persahabatan antar negara. Dengan adanya perdagangan internasional ini bisa untuk mempererat nih hubungan satu negara dengan negara lain, karena nanti akan terbentuk negara ini saling membutuhkan. Kemudian yang kedua, memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negara sendiri. Banyak faktor yang mempengaruhi perbedaan hasil produksi setiap negara, dimana biasanya itu faktornya karena kondisi geografi, iklim, kemudian iptek gitu ya. Dengan adanya perdagangan internasional, ini akan membuat negara itu mampu untuk memenuhi kebutuhan yang mana tidak diproduksi di negara sendiri. Kemudian yang ketiga, memperoleh keuntungan dari spesialisasi. Kenapa ada perdagangan luar negeri atau perdagangan internasional? Itu untuk memperoleh keuntungan yang diwujudkan oleh spesialisasi. Walaupun biasanya itu suatu negara dapat memproduksi suatu barang yang sama jenisnya dengan yang diproduksi oleh negara lain. Tapi ada kalanya nih sebuah negara itu lebih baik untuk mengimpor barang tersebut dari luar negeri karena itu ibaratnya lebih untung kayak gitu. Kemudian yang ketiga, memperluas pasar dan menambah keuntungan. Selanjutnya nih ya, para pengusaha itu tidak menjalankan mesin-mesinnya atau alat produksinya dengan maksimal, kadang-kadang kayak gitu, karena mereka khawatir akan terjadi kelebihan produksi yang nantinya akan mengakibatkan turunnya harga produk mereka. Dengan adanya perdagangan internasional, maka di sini pengusaha itu dapat menjalankan mesin-mesinnya secara maksimal dan menjual kelebihan produk tersebut ke luar negeri gitu. Dan yang terakhir adalah transfer teknologi modern. Perdagangan internasional ini memungkinkan suatu negara itu untuk mempelajari bagaimana sih teknik produksi yang lebih efisien dan bagaimana untuk cara-caranya memanajemen sebuah teknologi secara lebih modern kayak gitu. Nah, itu beberapa manfaat perdagangan internasional. Sangat baik ya adik-adik ya dengan adanya perdagangan internasional.
Selanjutnya, kita akan belajar mengenai faktor pendorong dan penghambat perdagangan internasional. Kita masuk dulu ke faktor pendorong adanya perdagangan internasional. Yang pertama adalah kebutuhan negara dan masyarakat. Pada dasarnya, setiap negara itu tidak mampu ya untuk memproduksi semua kebutuhan negara dan masyarakatnya. Maka di sini perlu adanya perdagangan internasional untuk mempermudah negara itu untuk mendapatkan barang atau jasa yang dibutuhkan. Kemudian yang kedua adalah perbedaan sumber daya alam. Karena letak geografis setiap negara itu berbeda-beda, ini akan mempengaruhi nih terkait dengan kekayaan sumber daya alam sebuah negara, serta kemudian membuat negara dan negara lainnya itu berbeda. Padahal sumber daya alam itu merupakan sumber utama sebuah negara, maka setiap negara itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Contohnya untuk negara Indonesia sendiri punya hasil bumi berlimpah kayak kopi, lada, cengkeh gitu. Sedangkan kalau misalkan kita lihat di negara Australia, itu terkenal sebagai penghasil hewan ternak seperti sapi. Nah, hal ini akan menjadi pendorong perdagangan internasional antara Indonesia yang membutuhkan daging dan Australia yang membutuhkan hasil bumi. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Ketika persaingan kualitas di pasar itu bersaing, maka sumber daya manusia juga harus ditingkatkan ya, agar dapat bersaing untuk meningkatkan kualitas diri masing-masing, sehingga nantinya tidak kalah nih dari berbagai kompetitornya. Jadi apa sih upaya untuk meningkatkan kualitas SDM? Itu kita harus berupaya untuk menjadi kualitas SDM yang lebih baik, karena itu akan menjadi salah satu pendorong dalam perdagangan internasional, sehingga nantinya penduduk lokal itu bisa berkompetisi dengan layak gitu. Kemudian yang keempat adalah meningkatkan pendapatan negara. Perdagangan internasional itu bisa meningkatkan income sebuah negara. Maka banyak negara itu membuat kebijakan-kebijakan nasional dalam rangka untuk mempermudah proses ekspor maupun impor barang, di mana nanti untuk setiap transaksi ekspor atau impor, negara juga akan menerima pendapatannya berupa pajak barang dan pendapatan gitu. Kemudian perluasan target pasar. Bagi sebagian produsen itu yang sulit berkembang karena takut kelebihan jumlah produksi apabila dia itu melakukan produksi dalam skala besar. Sementara untuk sebagian produsen lainnya itu justru sengaja untuk melakukan produksi secara besar-besaran agar barangnya itu menumpuk. Sehingga ketika kelebihan dalam jumlah produksi itu bisa untuk diarahkan ke pasar luar negeri atau di sini itu diarahkan ke perdagangan internasional. Hal itulah yang bisa menjadi salah satu pendorong perdagangan internasional, sehingga sebuah negara itu bisa untuk memaksimalkan potensi industri dalam negeri. Yang ketujuh adalah perbedaan iklim. Iklim ini akan mempengaruhi kekayaan sumber daya alam sebuah negara. Perbedaan ini membuat sebuah negara itu tidak bisa memproduksi semua kebutuhannya itu sendiri. Oleh karena itu, tadi impor barang itu merupakan sebuah solusi yang cepat dalam menyelesaikan keterbatasan masalah gitu ya. Selanjutnya adalah perbedaan selera. Selera dari masyarakat itu bisa menjadi salah satu pendorong untuk melakukan perdagangan internasional. Contohnya untuk negara Indonesia ini adalah penghasil buah dan sayur. Sedangkan untuk negara Australia tadi penghasil daging sapi. Masyarakat di negara Indonesia itu lebih suka mengkonsumsi daging sapi. Sementara kalau misalkan masyarakat di Australia lebih suka buah dan sayuran. Nah, kondisi ini akan menjadi sebuah pendorong perdagangan internasional untuk memenuhi selera masyarakatnya, yang mana nanti akan memberikan sebuah keuntungan bagi kedua negara tersebut karena masing-masing konsumsi mereka itu bisa terpenuhi kayak gitu. Kemudian transportasi antar negara. Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi yang semakin canggih, ini bisa untuk membuat alat transportasi itu bisa mencakup semua negara. Yang mana ini tentunya akan mendorong terjadinya kegiatan perdagangan internasional itu menjadi lebih mudah. Kayak misalnya untuk transportasi darat udah ada kereta api, udara ini udah ada pesawat terbang, kemudian udah ada di laut itu kapal kayak gitu. Yang terakhir adalah mencari dukungan luar negeri. Karena untuk mencari dukungan luar negeri ternyata
merupakan hal yang dapat mendorong negara untuk melakukan perdagangan internasional dengan lebih luas dan lebih cepat. Dengan adanya dukungan dari berbagai negara, maka kesempatan untuk berpartisipasi ya dalam dunia global itu juga bisa semakin besar kayak gitu. Yang nantinya bisa untuk mendorong perdagangan internasional itu semakin mudah dan lebih cepat. Setelah kita mempelajari mengenai faktor pendorong, kita juga akan belajar mengenai faktor penghambat dari perdagangan internasional. Yang pertama yaitu keamanan suatu negara. Keamanan ini adalah sebuah faktor yang penting karena dalam kesuksesan perdagangan internasional. Sebab keamanan itu sangat berpengaruh saat menjalin kerjasama dengan negara lain. Kalau misalnya negara itu tidak aman, maka orang akan merasa takut untuk melakukan transaksi. Faktor keamanan ini juga menjadi salah satu perhatian yang khusus karena bisa untuk mempengaruhi bagaimana keselamatan dari produk maupun diri sendiri. Oleh karena itu, biasanya pedagang itu hanya memiliki negara yang kondusif dari segi ekonomi, politik, dan tidak ada konflik kayak gitu. Kemudian yang kedua, ini adalah kebijakan perdagangan internasional dari pemerintah. Setiap negara itu mempunyai kebijakan perekonomian tersendiri, tetapi kebijakan itu seringkali menjadi salah satu penghambat untuk perdagangan internasional. Kebijakan seperti pembatasan jumlah impor, biaya ekspor, impor terbilang sangat besar, dan proses birokrasi itu memakan banyak waktu. Jadi untuk kebijakan seperti itu membuat pelaku usaha itu berpikir panjang untuk melakukan perdagangan dengan negara tersebut. Meskipun setiap kebijakan itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Bila hasil dari kebijakan tersebut menjadi salah satu penghambat dari perdagangan internasional, investor itu akan mencari negara lain yang lebih bersahabat, yang lebih enak kayak gitu. Kemudian yang ketiga, rendahnya sumber daya alam. Salah satu pendorong terjadi perdagangan internasional itu adalah sumber daya alam. Setiap negara itu beda-beda, sehingga untuk memenuhi kebutuhan negara itu harus mengimpor dari negara lain. Jadi negara yang memiliki ragam sumber daya alam unggulan dengan jumlah yang tidak terbatas bisa memiliki peran besar dalam perdagangan internasional. Sementara kalau negaranya itu sedikit ya SDA-nya, itu tidak akan bisa berbicara besar dalam perdagangan internasional, atau dia sulit gitu ya untuk melakukan perdagangan internasional. Oleh karena itu, sumber daya alam sebuah negara itu akan menjadi sebuah penghambat untuk melakukan perdagangan internasional antar negara. Kemudian yang keempat adalah pembatasan impor dan penetapan tarif. Biasanya negara itu akan lebih menekankan ekspor lebih besar ketimbang melakukan impor, sebab menjadi kemampuan produk dari sebuah negara di dunia internasional. Ekspor itu akan membantu pertumbuhan ekonomi negara dengan menyumbang devisa, sehingga banyak negara membuat tarif besar untuk produk impor. Jadi masyarakat akan lebih fokus terhadap produk lokal dibandingkan dengan produk impor yang harganya tentu lebih besar. Hal ini akan menjadi salah satu penghambat terjadinya perdagangan internasional, khususnya para importir harus mengeluarkan biaya yang besar agar produknya itu bisa masuk ke negara tersebut. Yang kelima adalah peraturan politik anti-dumping. Penetapan aturan politik anti-dumping itu dengan tujuan untuk melindungi produk dan pengusaha lokal dari produk impor, terutama ini bila produk itu mempunyai harga yang lebih murah dari produk lokal. Jadi negara itu memberi harga tinggi untuk biaya produk impor, seperti yang dilakukan oleh Indonesia terhadap produk Cina dari global market atau biasanya dari pasar bebas kayak gitu. Selanjutnya, mata uang berbeda antar negara. Perbedaan mata uang dalam transaksi itu bisa loh jadi penghambat untuk perdagangan internasional adik-adik, sebab nanti nilai tukar uang itu harus dikonversikan dulu kepada mata uang negara yang berkaitan. Bila mana pihak pengimpor itu memiliki nilai tukar mata uang yang lebih rendah, maka biaya yang akan dikeluarkan juga lebih besar, sehingga ini menjadi salah satu penghambat perdagangan internasional. Selanjutnya, kurs mata uang tidak stabil. Setiap negara itu memiliki mata uang berbeda-beda dengan nilai tukar berbeda. Selisih nilai tukar mata uang itulah yang dimaksud kurs mata uang. Jadi kondisi kurs yang tidak stabil akan membuat importir dan juga eksportir itu mengalami kesulitan dalam menentukan harga, sehingga nantinya akan berdampak terhadap permintaan sama penawarannya. Hal ini membuat pengusaha itu males gitu ya melakukan ekspor impor dengan kondisi kurs yang nggak stabil gitu. Selanjutnya, proses pembayaran sulit dengan risiko besar. Ketika terjadi transaksi perdagangan internasional, itu tentu tidak dengan jumlah sedikit
dan pembayaran pun dengan angka yang besar. Bila harus melakukan pembayaran secara tunai, itu juga akan merepotkan dan memiliki risiko yang sangat besar, sehingga mereka akan menggunakan letter of credit, clearing internasional, atau lain sebagainya. Nah, untuk jenis pembayaran ini itu membutuhkan waktu yang lama gitu ya, sehingga menjadi penghambat perdagangan internasional. Kemudian organisasi regional seperti ASEAN untuk wadah Asia Tenggara dalam bidang politik, pendidikan, sosial, budaya, dan ekonomi. Jadi untuk wadah organisasi regional ini memberikan keuntungan besar kepada anggotanya, sedangkan untuk negara di luar anggota itu biasanya akan mengalami kesulitan dalam ekspor impor barang. Hal ini disebabkan karena negara di luar anggota itu tidak mempunyai kesepahaman untuk saling menguntungkan kayak gitu. Dan yang terakhir adalah peperangan. Nah, kondisi keamanan negara ini bisa menjadi penghambat perdagangan internasional, termasuk peperangan antara satu dengan negara lain. Apabila nih ada sengketa antara negara-negara tersebut, maka untuk kerjasama dengan suatu negara, misalkan Indonesia dengan Amerika itu berperang, maka itu akan memberikan dampak yang buruk dalam perdagangan internasional. Next adalah tentang teori perdagangan internasional, di mana terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah teori keunggulan mutlak atau absolute advantage. Nah, ini dikemukakan oleh Adam Smith dalam bukunya yang berjudul The Wealth of Nation. Keunggulan mutlak ini merupakan keuntungan yang diperoleh suatu negara dari hasil melakukan spesialisasi. Keunggulan mutlak ini dalam produksi barang terjadi karena biaya yang diperlukan untuk menghasilkannya itu secara mutlak itu lebih murah daripada negara lain. Contohnya kita bisa melihat dari produksi seorang pekerja dalam setahun. Ini ada negara Vietnam sama negara Indonesia. Untuk beras di negara Vietnam itu satu tahunnya 2000 kg. Untuk tekstilnya itu adalah 1000 meter, dan untuk Indonesia 1500 untuk berasnya ya, 1500 kg, dan untuk tekstilnya adalah 3000 meter. Nah, seorang pekerja di Vietnam itu bisa menghasilkan beras lebih banyak gitu ya daripada seorang pekerja di Indonesia. Kemudian seorang pekerja di Indonesia itu dapat menghasilkan tekstil lebih banyak daripada seorang pekerja di Vietnam. Kita lihat ya di situ. Dimana untuk beras di Vietnam itu 2000 kg. Sedangkan untuk di Indonesia ini unggulnya adalah di tekstilnya 3000 meter. Sehingga Vietnam itu secara mutlak lebih efisien dalam produksi beras. Sedangkan untuk di Indonesia secara mutlak itu lebih efisien dalam produksi tekstil. Nah, inilah yang dimaksud dengan teori keunggulan mutlak gitu. Karena lebih efisien dalam memproduksi sebuah barang. Sehingga kita di sini dapat menyimpulkan secara bersama-sama ya adik-adik ya, Vietnam akan mengekspor beras ke Indonesia dan mengimpor tekstil dari Indonesia. Sedangkan kalau untuk negara Indonesia itu akan mengekspor tekstil ke Vietnam dan mengimpor beras dari Vietnam. Itulah yang dimaksud dengan teori keunggulan mutlak. Bagaimana adik-adik, sudah paham ya? Yang selanjutnya adalah teori keunggulan komparatif atau comparative advantage. Nah, ini dikemukakan oleh David Ricardo. Ada kalanya sebuah negara itu mempunyai keunggulan mutlak dalam menghasilkan semua jenis barang yang diperdagangkan. Namun, selalu ada nih potensi keunggulan yang dapat diperoleh dalam perdagangan internasional selama biaya relatif untuk memproduksi barang antara sebuah negara dengan negara lain itu berbeda. Kita bisa memperhatikan contoh produksi seorang pekerja dalam sehari. Ini hitungannya sehari ya. Ada negara Kanada dan juga negara Indonesia. Di mana untuk negara Kanada sendiri mampu untuk memproduksi 5 sepatu atau 5 pasang sepatu gitu ya. Sedangkan untuk pakaiannya itu adalah 4 potong pakaian. Nah, untuk Indonesia itu 6 sepatu gitu ya, 6 pasang sepatu. Dan untuk pakaiannya adalah 12 pakaian atau 12 potong. Dari tabel di atas, Indonesia itu mempunyai keunggulan mutlak dalam hal produksi sepatu maupun pakaian. Tetapi keuntungan tertingginya pada produksi pakaian. Sementara Kanada memiliki kelemahan mutlak untuk kedua barang tersebut. Tetapi kelemahan terkecilnya pada produksi sepatu. Bagaimanapun kedua negara tersebut masih dapat nih untuk melakukan perdagangan yang saling menguntungkan dengan pertimbangan sebagai berikut. Misalnya gini nih, Indonesia 1 potong pakaian itu adalah 0,5 sepatu.
Sedangkan untuk di Kanada, satu potong pakaiannya itu adalah 1,25 pasang sepatu. Jika kedua negara itu berdagang atau melakukan perdagangan internasional, maka Indonesia akan dapat keuntungan 0,75 pasang sepatu. Di mana untuk di Kanada, satu pasang sepatunya itu kan 0,8 potong pakaian. Kalau untuk di Indonesia itu adalah satu pasang sepatunya ibaratnya 2 potong pakaian. Jika kedua negara itu berdagang, di sini Kanada juga bisa dapetin keuntungan 1,2 potong pakaian. Maka kesimpulannya gini adik-adik, sebaiknya Indonesia itu melakukan ekspor pakaian ke Kanada dan mengimpor sepatu dari Kanada. Nah, sebaliknya untuk Kanada sendiri mengekspor sepatu ke Indonesia dan mengimpor pakaian dari Indonesia. Dengan demikian, maka kedua negara yaitu Kanada sama Indonesia itu bisa mengoptimalkan keuntungan. Itulah yang disebut dengan teori keunggulan komparatif, adik-adik. Kemudian adalah kebijakan perdagangan internasional, yang mana ini terbagi menjadi dua. Ada kebijakan perdagangan bebas dan juga kebijakan perdagangan proteksi. Kebijakan perdagangan internasional ini adalah sebuah kebijakan yang dilakukan suatu negara yang berupa tindakan maupun peraturan yang mempengaruhi baik itu secara langsung maupun tidak langsung terhadap struktur, komposisi, dan arah perdagangan internasional dari negara tersebut. Dan nantinya rangkaian tindakan yang akan diambil itu untuk mengatasi kesulitan atau masalah hubungan perdagangan internasional guna untuk melindungi kepentingan nasional. Yang pertama adalah kebijakan perdagangan bebas. Untuk kebijakan perdagangan bebas, di sini pemerintah memberikan kebebasan dalam rangka untuk melakukan ekspor maupun impor dengan tidak menghalangi berbagai peraturan pemerintah. Jadi nggak ada halangan dari peraturan pemerintah. Kebebasan perdagangan seperti ini itu akan menimbulkan persaingan antar negara sehingga negara itu masing-masing akan berusaha untuk meningkatkan efisiensi produksi agar bisa memenangkan persaingan. Kemudian yang kedua adalah kebijakan perdagangan proteksi. Proteksi ini ada campur tangan dari pihak pemerintah untuk melindungi suatu sektor ekonomi atau industri di dalam negeri terhadap persaingan luar negeri. Politik proteksi ini juga digunakan untuk melindungi industri di dalam negeri yang sedang tumbuh dan persaingan-persaingan barang-barang impor. Yang nanti diharapkan adanya politik proteksi itu untuk meningkatkan daya saing produk dapat terwujud. Kenapa sih terjadi proteksi? Karena yang pertama, perdagangan bebas itu dianggap hanya menguntungkan negara-negara maju untuk melindungi industri di dalam negeri. Makanya perlu adanya kebijakan perdagangan proteksi. Dan yang terakhir adalah melindungi kesempatan kerja yang ada di dalam negeri. Serta kebijakan proteksi ini juga bisa untuk menghindari resiko yang mungkin timbul jika hanya menggantungkan diri pada satu komoditi andalan. Dan yang terakhir adalah untuk menjaga stabilitas nasional yang dikhawatirkan nanti akan terganggu jika bergantung dengan negara lain secara terus-menerus kayak gitu. Kenapa perlu adanya proteksi? Kemudian untuk kebijakan proteksi bentuk-bentuknya itu macam-macam. Yang pertama adalah tarif dan bea masuk. Kalau tarif itu pembebanan atas barang-barang yang melintasi daerah pabean. Dan barang-barang yang masuk ke wilayah negara ini akan dikenai oleh bea masuk. Dengan bea masuk itu yang besar atas barang-barang dan luar negeri itu mempunyai maksud untuk memproteksi atas industri dalam negeri dan biasanya untuk memperoleh pendapatan dari negara. Biasanya secara umum kebijakan tarif itu adalah penetapan pajak impor dengan presentasi tertentu dari harga barang yang diimpor tersebut. Akibatnya dengan pengenaan tarif itu harga barangnya bisa naik, kemudian produksi dalam negeri meningkat, jumlah barang di pasar itu turun dan impor barang turun. Kalau untuk kebijakan untuk penentuan tarif ya itu macam-macam. Yang pertama adalah bea ekspor, kemudian bea transito sama bea impor. Bea ekspor itu pajak gitu ya, pajak atau bea yang dikenakan terhadap barang yang diangkut menuju daerah lain. Jadi barang-barang yang mau diekspor. Kemudian yang kedua adalah bea transito. Jadi pajak atau bea yang dikenakan terhadap barang-barang yang melalui batas wilayah suatu negara dengan tujuan akhir barang tersebut ke negara lain. Jadi kayak transit dulu gitu. Kemudian yang ketiga adalah bea impor. Pajak atau bea yang dikenakan terhadap barang-barang yang masuk dalam suatu negara. Dan yang kedua adalah pelarangan impor.
Pelarangan impor ini kebijakan dari pemerintah untuk melarang masuknya barang-barang dari luar negeri. Tujuannya di sini untuk melindungi produksi dalam negeri dan untuk meningkatkan produksi dalam negeri. Akibat kebijakan pelarangan impor, ini tentunya harga barang naik, produksi dalam negeri meningkat, dan jumlah pasar itu menjadi turun. Jumlah barang di pasar turun. Kemudian yang ketiga adalah kuota. Kebijakan dari pemerintah untuk membatasi barang-barang yang masuk dari luar negeri. Akibatnya nanti harga barangnya itu bisa jadi naik, produksi dalam negeri meningkat, jumlah barang di pasar itu turun, impor barangnya juga turun. Dan yang keempat, itu ada subsidi. Subsidi itu kebijakan pemerintah untuk membantu menutupi sebagian biaya produksi gitu per unit barang produksi dalam negeri, sehingga nantinya produsen itu dalam negeri bisa menjual barangnya lebih murah dan bisa bersaing dengan barang-barang impor. Kemudian yang terakhir adalah dumping, kebijakan pemerintah untuk mengadakan diskriminasi harga, yang mana produsen menjual barang di luar negeri itu lebih murah dan daripada di dalam negeri gitu. Jadi intinya luar negeri jualnya kita lebih murah, tapi untuk di dalam negeri itu lebih mahal, kayak gitu. Itu untuk politik dumping. Next adalah tujuan kebijakan perdagangan internasional. Yang pertama, memperoleh keuntungan melalui kegiatan ekspor dan impor. Dengan adanya perdagangan internasional melalui ekspor dan impor, ini bisa menguntungkan kedua belah negara yang melakukan ekspor dan impor, karena mereka bisa memperoleh barang maupun jasa yang mana tidak ada di daerahnya sendiri, kayak gitu. Kemudian yang kedua adalah memperluas lapangan pekerjaan. Dengan adanya perdagangan internasional, ini akan memberikan sebuah kesempatan kerja bagi orang-orang, kayak gitu. Kemudian yang ketiga, menghasilkan devisa negara. Untuk devisa negara ini bisa diperoleh dari bea masuk dari ekspor maupun bea masuk impor, yang mana ini masuk ke pajak yang bisa untuk diperoleh oleh negara untuk meningkatkan income dari negara. Dan selanjutnya ini beberapa susunan dari neraca pembayaran. Yang pertama adalah neraca perdagangan atau balance of trade. Neraca yang mana khusus mencatat mengenai ekspor dan impor barang, serta selisih antara nilai ekspor dan nilai impor barang. Kalau untuk neraca perdagangan Indonesia, umumnya itu mengalami surplus, yang berarti nilai ekspornya itu lebih gede dibandingkan nilai impor. Dalam neraca perdagangan itu akan dapat mempengaruhi kurs valuta asing, yaitu ada neraca perdagangan aktif atau surplus, yang kedua itu ada neraca perdagangan pasif atau defisit. Kalau misalkan neraca perdagangan aktif atau surplus, itu menunjukkan nilai ekspornya lebih besar daripada nilai impor, sehingga kurs valuta asingnya itu mengalami penurunan atau mata uang dalam negeri itu mengalami apresiasi. Yang kedua adalah neraca perdagangan pasif atau defisit. Nilai ekspornya itu lebih kecil daripada nilai impor, sehingga kurs valuta asing itu mengalami kenaikan atau mata uang dalam negeri itu mengalami depresiasi. Yang kedua, neraca jasa, menunjukkan jasa-jasa yang diselenggarakan oleh suatu negara untuk negara lain serta yang diterimanya dari luar negeri. Biasanya kalau masuk jasa itu kayak perbankan, pariwisata, asuransi gitu, itu masuknya jasa. Yang ketiga, neraca hasil modal. Neraca yang mencatat semua pembayaran dan penerimaan bunga, dividen, upah tenaga kerja asing, serta hadiah-hadiah itu masuknya neraca hasil modal. Nah, kemudian yang keempat adalah neraca lalu lintas modal. Neraca yang mencatat transaksi yang berkaitan dengan setiap kredit yang diterima dari luar negeri atau diberikan ke luar negeri, jual beli efek, dan PMA. Nah, ini biasanya disebut capital account gitu. Dan yang terakhir adalah neraca lalu lintas moneter. Neraca yang memperlihatkan perkembangan cadangan devisa dari suatu negara, kayak gitu. Nah, kalau untuk transaksi-transaksi internasional itu biasanya dibagi dua. Ada yang namanya transaksi debit sama ada yang transaksi kredit. Kalau debit itu transaksi yang menimbulkan kewajiban untuk melakukan pembayaran ke luar negeri, yang menunjukkan mengalirnya uang dari dalam negeri ke luar negeri. Kalau kredit itu artinya transaksi yang menimbulkan hak untuk menerima pembayaran dari luar negeri. Jadi mengalir nih uang dari luar negeri ke dalam negeri, itu transaksi kredit. Oke adik-adik, cukup sekian ya video penjelasan materi mengenai perdagangan internasional dari Kak Laila. Jika adik-adik merasa suka dengan video ini dan merasa bahwasanya video ini bermanfaat, jangan lupa untuk kasih like,
komen, subscribe, dan juga share ya. Siapa tahu ada adik-adik yang lain yang membutuhkan modul pembelajaran ekonomi ini. Dan ketika adik-adik mau ada hal yang ditanyakan, silakan bisa di-share aja di kolom komentar ya. Nanti kita bisa diskusi bersama-sama tentang materi ekonomi, yaitu perdagangan internasional. Saya Nurlela Prasetyanirum, nantikan modul pembelajaran bab selanjutnya hanya di channel YouTube Nurlela Prasetyanirum. Belajar ekonomi bareng Laila. Terima kasih.